Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Jumat 17 April Oktav Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kehidupan yang kami terima dari kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, merenungkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didibus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Setia di Saat Sulit. Memang untuk memperjuangkan kesetiaan dibutuhkan sebuah pengorbanan, di samping sebuah kepercayaan. Tidak mudah untuk menjadi orang yang setia, apalagi di saat-saat sulit yang sedang dihadapi. Kesetiaan dipertaruhkan dan diuji justru pada saat-saat yang tidak menyenangkan dalam pengalaman-pengalaman pahit. Pengalaman pahit dialami oleh para murid saat Yesus meninggal dunia, saat Yesus wafat di kayu salib. Sebuah pengalaman yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sebuah pengalaman
yang menyakitkan karena bertahun-tahun mereka mengikuti Yesus dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka juga masing-masing berusaha untuk setia, sekalipun mendapatkan begitu banyak tantangan dari orang-orang Yahudi, dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Kebangkitan Tuhan mengubah segala cara pandang mereka, dan mereka bertumbuh di dalam kesetiaan. Namun ketika pengalaman pahit itu terjadi, mereka sempat kehilangan harapan. Mereka sempat kehilangan pegangan, maka mereka lari dari kenyataan itu. Mereka tidak menghadapinya. Mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula sebagai nelayan-nelayan, sebagai pemukat ikan. Maka dalam situasi itu, Yesus hadir kembali. Yesus menampakkan diri untuk mengingatkan kembali pengalaman pertama perjumpaan dengan Yesus. Yesus memanggil mereka juga saat mereka sedang bekerja sebagai nelayan. Mari ikutlah aku. Maka mereka meninggalkan perahunya, jalannya, dan bahkan orang tuanya untuk pergi mengikuti Yesus. Dan setelah sekian lama mereka mengikuti Yesus, ternyata hal yang tidak terduga terjadi. Yesus mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk meneguhkan panggilan murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Karena saat pertama kali Yesus memanggil mereka pun, Yesus katakan kepada mereka, mulai hari ini kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Yesus sungguh-sungguh menginginkan agar mereka kembali setia kepadanya, karena yakin bahwa Ia adalah Tuhan yang sungguh bangkit mulia. Dan murid-murid percaya sungguh itu Tuhan, karena semua yang Ia lakukan pernah Ia lakukan sebelumnya. Ia meminta mereka untuk bertolak lebih dalam, dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Dan hari ini Ia meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan, dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Pada saat itulah mereka sadar itu Tuhan. Maka bergegaslah mereka untuk berjumpa dengan Kristus yang bangkit mulia, yang meneguhkan iman mereka. Dan mereka tidak lagi meneruskan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, tetapi mereka pergi untuk menjala jiwa-jiwa dan menyelamatkan banyak orang sampai kita saat ini. Inilah panggilan utama dari kita sebagai murid-murid Kristus. Kita pun dipanggil melalui tugas perutusan kita setiap hari, lewat pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kita setiap hari, sambil mewartakan damai sejahtera bagi banyak orang, sambil mewartakan cinta kasih Kristus kepada banyak orang, supaya banyak orang pun melalui kita percaya bahwa Kristus adalah sungguh Allah yang bangkit mengalahkan maut dan menghantar semua orang kepada keselamatan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas sabdamu, teristimewa atas iman akan Yesus Kristus yang bangkit, yang membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau hanya ada hidup dan tidak ada kematian. Semoga itu semua juga menjadi praktek hidup kami sepanjang hari ini, yang membawa berkat dan hidup kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan.